Putra Presiden Joko Widodo itu mengamini ajakan sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Namun, 2 hari pasca mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, status Gibran di PDI Perjuangan masih menjadi teka-teki. Pasalnya, Gibran yang dikenal sebagai kader PDIP justru menjadi cawapres koalisi seberang. Dilihat dari aturan partai, Saudara, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyatakan Gibran otomatis sudah tidak menjadi anggota karena tidak tegak lurus dengan partai. Gibran sudah resmi mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Tetapi menurut Komarudin hingga hari ini tidak ada pengunduran diri dari Gibran. Proses etik di internal partai juga tetap berjalan. Ini lebih tepatnya, kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi bacawa pres dari KIM atau Koalisi Indonesia Maju. Tidak perlu heboh, karena dalam organisasi partai keluar, pindah, berhenti, dan beralih itu adalah hal yang biasa. Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan. Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN Ganjar Mahfud. Sementara itu, Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mendesak Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai dan mengundurkan diri. Gibran diminta tegas agar tak muncul tudingan Megawati Soekarno Putri selaku komandan Partai Banteng bermain di dua kaki. Rudi mengingatkan Gibran bisa seperti sekarang, ada andil PDI Perjuangan di sana yang menjadi kendaraan politik Gibran saat maju sebagai wali kota Solo. Untuk itu mohon dengan sangat hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Satu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Supaya tidak ada penilaian tadi, Mbak Mega dikira bermain di dua kaki, yo Ganjar yo Gibran kan gitu. Jangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Gibran memang sudah pamit untuk maju menjadi cawapres Prabowo meski belum mengundurkan diri dari partai. Saat bertemu dengan Puan pada sepekan lalu, Gibran juga tak mengembalikan kartu tanda anggota. Puan pun mengucapkan selamat kepada Gibran dan Prabowo yang telah mendaftar ke KPU sebagai bakal capres-cawapres. Gak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah, itu aja. Pak, kalau perbincangan dengan Pak Gibran gimana, Pak? Bu, benar sudah mendatangi Mbak Puan? Benar, udah ketemu, ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah, nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Jangankan publik, pasangannya sendiri, baca pres Prabowo Subianto masih belum jelas soal keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan. Prabowo sendiri mengaku memiliki hubungan yang baik dengan elit PDI Perjuangan. Namun, Prabowo belum juga bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri meski telah meminta waktu. Bagi Prabowo, tidak masalah Gibran tetap menjadi kader PDI Perjuangan meski berjuang bersama Koalisi Indonesia Maju. Saya sendiri belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar. Bagi kami tidak ada masalah. Yang belakang diam ya. Bagi kami tidak ada masalah karena memang kami rasa kan bagus. Jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jadi kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader PDIP. Saudara, kalau dilihat-lihat sikap PDI Perjuangan ke Gibran jauh berbeda dengan mantan kader PDIP lainnya.
Sebut saja politisi Budiman Sujatmiko yang dipecat sebagai kader PDI Perjuangan usai Budiman resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Budiman menyayangkan tidak adanya proses pemanggilan dan persidangan terhadap dirinya secara resmi oleh Majelis Etik dan Kehormatan Partai. Namun ia tetap menerima keputusan ini sebagai buntut dari dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan saya menerima, walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut, ya saya terima. Coba kita lihat contoh lainnya. PDI Perjuangan juga pernah mencopot Murad Ismail sebagai Ketua PDI Perjuangan Maluku. Semuanya gara-gara Widya Pratiwi selaku istri Gubernur Maluku tersebut bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Syaiful Hidayat, ADART partai melarang suami istri untuk berbeda partai. Nah, kalau pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, yakni Airlangga pribadi, melihat sebetulnya baik secara de facto atau de jure belum ada pemberhentian Gibran sebagai kader partai PDI Perjuangan. Hal ini untuk menjaga ritme pembelahan politik dan peta kekuatan kontestasi dalam Pilpres 2024. Menurut Airlangga, PDI Perjuangan tentunya akan mengambil sikap tegas dan sanksi bagi Gibran. Tetapi tidak secara formal, melainkan dengan pernyataan para elit PDIP yang menyatakan dengan masuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo, maka dengan sendirinya Gibran bukan lagi dari PDI Perjuangan. Belum adanya sikap tegas secara de facto dan secara jure untuk mengeluarkan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan, itu sangat ditentukan oleh tentunya pilihan langgam ataupun ritme kontestasi politik yang akan dilakukan pada Pilpres 2024. Karena kalau apabila kebijakan tersebut secara cepat dilakukan sekarang, itu akan mengaruhi pembelahan politik di antara kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi. Tindakan tegas ataupun sanksi itu diambil, tapi tidak secara formal ditetapkan. Saudara, tanda tanya soal status Gibran di PDI Perjuangan mencuat karena Gibran sendiri tidak pernah tegas dalam menyatakan sikapnya. Gibran menegaskan terkait kartu tanda anggotanya sudah jelas dan dia masih memegang KTA PDI Perjuangan. Gibran berencana menemui Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Rudi. Gibran juga menegaskan bahwa dirinya setuju dengan pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun yang mengatakan jika status Gibran secara de facto di PDIP sudah berakhir. Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Oh gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi ya. Kemarin itu Pak Komarudin Watubun mengatakan bahwa ada pemberitaan juga Mas Gibran dipecat dari PDIP. Mungkin ada tanggapan itu? Ya itu udah. Kalau Pak Komar sudah berstatement seperti itu, ya udah. Ya. Berarti secara otomatis memang sudah keluar ya? Ya saya ngikut aja. Kalau Pak Komarudin udah berstatement seperti itu. PDI Perjuangan menyerahkan kembali kepada publik untuk menilai dinamika politik saat Gibran diumumkan menjadi calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah memandang wajar dinamika politik yang ada. Oleh karena itu, Ahmad Basarah tidak kaget dengan munculnya sosok Gibran di koalisi lawan. Kita serahkan saja pada penilaian masyarakat kita. Ya, itu aja komentar dari kami. Nggak ada, kami nggak ada komentar apa-apa. Kami persilakan masyarakat Indonesia untuk memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi dalam dinamika politik nasional kita. Saudara, politik memang penuh dinamika. Segala sesuatu masih dapat terjadi. Kita akan lihat bagaimana status Gibran di PDI Perjuangan nantinya usai digandeng Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden dan juga hitung-hitungan langkah politik Gibran dan juga PDI Perjuangan. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai musisi Dewa 19 Ahmad Dhani yang minta maaf karena curi start kampanyekan sang istri Mulan Jamila saat konser di Kompleks Militer.